Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan membahas materi lingkaran yang dipelajari di kelas 8, yaitu mengetahui unsur-unsur pada lingkaran. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada Wenda Nurkawiyah, Ayunda Widiaswari, Farhan M. Iqbal, Anisha Putriana, dan Safina Putri Hasanah. Yuk, simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas tentang mengenal lingkaran. Lingkaran merupakan satu-satunya bangun datar yang tidak memiliki titik sudut. Contohnya, seperti yang terlihat pada gambar. Ada jam dinding, uang koin, aset, tutup botol, kancing, dan lain sebagainya. Pada masalah sehari-hari, banyak contoh penerapan lingkaran, yaitu seperti mengukur luas taman yang berbentuk lingkaran, menghitung keliling roda sepeda, menghitung panjang lintasan roda, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan inti pada video ini, yaitu unsur-unsur pada lingkaran. Yang pertama, ada titik pusat. Perhatikan gambar berikut. Titik pusat adalah titik yang berada pada tengah-tengah lingkaran. Pada halnya terlihat pada gambar, titik pusatnya adalah titik yang berwarna merah. Yang kedua, ada busur. Perhatikan gambar berikut. Ciri-ciri dari busur adalah berupa kurva lengkung dan berhimpit dengan lingkaran. Terlihat pada gambar, busur di sini ditandai dengan garis yang berwarna merah. Jika kurang dari setengah lingkaran atau sudut pusat kurang dari 180 derajat, maka disebut busur minor. Terlihat pada gambar yang pertama, garis AD yang kecil dan berwarna merah itu disebut busur minor. Selanjutnya, jika lebih dari setengah lingkaran atau sudut pusat lebih dari 180 derajat, disebut busur mayor. Terlihat pada gambar kedua, garis AD yang besar yang ditandai dengan garis merah, maka itu disebut sudut busur mayor. Selanjutnya ada busur setengah lingkaran yang berukuran sudut pusat sama dengan 180 derajat. Terlihat pada gambar yang ketiga. Baik, selanjutnya ada tali busur. Perhatikan gambar berikut. Ciri-ciri tali busur adalah yang pertama, berupa ruas garis dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Terlihat pada gambar, tali busur ditandai dengan garis merah. Contohnya ada EF dan IF. Di sini, perbedaan busur dan tali busur adalah kalau busur itu berupa garis lengkung, sedangkan tali busur berupa ruas garis. Selanjutnya, ada apotema. Perhatikan gambar berikut. Ciri-ciri dari apotema adalah berupa ruas garis, menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur, dan tegak lurus dengan tali busur. Terlihat pada gambar bahwa titik OG bertemu dengan titik FE yang merupakan tali busur, dan dia membentuk sudut siku-siku. Jadi, ciri-ciri utama apotema adalah membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya, ada jari-jari. Perhatikan gambar berikut. Ciri-ciri dari jari-jari adalah berupa ruas garis dan menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Contoh, terlihat pada gambar yang pertama, titik pusat O menghubungkan garis dengan titik D, maka pada gambar di atas, jari-jarinya adalah OD, PM, dan QS. Selanjutnya ada diameter. Perhatikan gambar berikut. Ciri-ciri dari diameter adalah berupa ruas garis, menghubungkan dua titik pada lingkaran, dan melewati titik pusat lingkaran. Jadi, diameter adalah dua titik
yang melewati titik pusat lingkaran. Perbedaan diameter dengan jari-jari, kalau jari-jari hanya dari titik pusat menuju titik lingkaran, sedangkan diameter menghubungkan dua titik yang melewati titik pusat. Seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur lingkaran yang berupa luasan. Yang pertama ada juring. Perhatikan gambar berikut. Ciri-ciri juring adalah yang pertama berupa daerah di dalam lingkaran. Oke, yang kedua dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Dan yang terakhir, jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Terlihat pada gambar bahwa gambar pertama yang diwarnai daerah lingkaran berwarna merah, AOB itu minor, dan seperti selanjutnya juga sama. Selanjutnya ada tembereng. Ciri-ciri dari tembereng adalah berupa daerah di dalam lingkaran dan dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Perbedaan juring dan tembereng adalah kalau juring itu dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur, sedangkan tembereng dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soalnya yuk, kita cari bersama. Perhatikan gambar di samping, tentukan titik pusat. Seperti yang kita tahu, titik pusat adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Maka titik pusat pada gambar berikut adalah titik O. Oke, paham? Selanjutnya ada busur. Busur berupa garis lengkung. Di sini pada gambar adalah garis AC dan CB. Garis AC dan CB-nya itu yang berupa garis lengkung ya teman-teman. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur adalah berupa ruas garis. Padahal gambar di sini adalah AC. AC merupakan tali busur yang berupa ruas garis. Selanjutnya ada jari-jari. Jari-jari adalah titik pusat yang menghubungkan garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik yang berada di lingkaran. Contohnya adalah OA, OB, dan OC. Selanjutnya ada diameter. Diameter adalah dua titik yang terhubung dan melewati titik pusat, yaitu adalah AB. Selanjutnya, apotema. Ingat, ciri-ciri apotema adalah yang berbentuk siku-siku. Maka di sini adalah garis OD. Ya, pintar semua. Pada paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang juring dan tembereng. Ingat, juring dan tembereng adalah berupa luasan atau berupa daerah. Maka pada hal gambar di sini, juring adalah yang berwarna hijau, sedangkan tembereng adalah yang berwarna oranye. Juring itu dibatasi oleh dua jari-jari dan satu lingkaran, sedangkan tembereng dibatasi oleh satu tali busur dan satu busur. Baik, demikianlah pembahasan kita tentang unsur-unsur pada lingkaran. Semoga teman-teman semua sudah paham ya apa yang dijelaskan tadi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.